Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henky Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini, aku kembali akan membahas mengenai technical analysis dari token DEN. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Kebetulan teman-teman, hari ini pertanggal 15 Desember, CoinMarketCap masih ada kendala, ya, tidak bisa diakses sama sekali. Jadi kita akan coba langsung saja untuk membahas mengenai technical analisisnya. Oke, kita akan lihat di chartnya Indodax, teman-teman. Nah, nantinya juga aku akan buatkan analisa di exchange Binance untuk melihat pergerakan yang lebih besar dari DEN ya. Karena di Binance itu sudah rilis sejak lama. Tapi kalau di Indodax ini, jika kita perhatikan, DEN rilis di tanggal 4 November. Jadi chartnya belum terlalu banyak, teman-teman ya. Akan tetapi kalau di Binance ini sangat-sangat banyak. Jadi kita bisa lebih analisa dengan jelas. Nah, oke, di sini aku akan coba dulu untuk menganalisa pergerakan dari DEN saat ini seperti apa. Jika kita perhatikan teman-teman, rilisnya DEN itu sempat menyentuh harga di kisaran sekitar Rp127 ya. Dan koreksi DEN terakhir itu di kisaran harga sekitar Rp44 ya, kurang lebih. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada DEN? Kita akan analisa dulu teman-teman. Di sini aku coba hubungkan terlebih dahulu untuk area support dan juga resisten yang saat ini terbentuk di DEN ya. Nah, ini untuk area resisten dan juga di sini ada area supportnya teman-teman. Untuk resisten aku ganti saja menjadi warna biru supaya bisa membedakan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika kita perhatikan teman-teman di tanggal 4 di sini dan juga mengalami koreksi yang sangat dalam di mana ini didasari dari Bitcoin yang koreksi ya. Koreksinya itu sempat menyentuh harga sekitar Rp50 dan memantul ke harga sekitar Rp63. Setelah itu DEN kembali koreksi di kisaran harga Rp50 kembali. Dan saat ini DEN masih dalam posisi naik turun ya kalau bisa kita perhatikan. Jadi saat ini DEN berpotensi atau sedang membentuk pola yang namanya falling wedge pattern. Jadi pola falling wedge pattern ini biasanya teman-teman diakhiri dengan penguatan atau breakout dari supportnya teman-teman ya. Biasanya loh. Jika dipresentasikan besar kemungkinan 65% atau 60 hingga 65% itu kita bisa melihat penguatan. Akan tetapi teman-teman, bukan tidak mungkin juga ada 40% kita bisa melihat DEN kembali koreksi atau breakdown dari supportnya. Oke teman-teman, kita akan analisa untuk DEN-nya ya. Nah teman-teman, dari harga DEN sekitar Rp127, kita koreksi dalam teman-teman. Jika kita hitung koreksi DEN ini saat ini sekitar 62% ya. Dan jika kita perhatikan, jika DEN ini ingin mengalami penguatan teman-teman, tentunya kita wajib terlebih dahulu untuk bisa melihat DEN breakout dari area resisten pola falling wedge pattern ini teman-teman. Nah setelah itu mungkin kita bisa melihat DEN kembali menguat ya. Untuk penguatannya untuk jangka pendek teman-teman kita akan ukur dulu ya. Kita tarik Fibonacci retracement dari penguatan terakhir hingga koreksi yang terjadi saat ini. Anggap saja teman-teman koreksi yang terjadi pada tanggal 14 Desember ini adalah koreksi terakhir untuk DEN ya. Nah, anggap saja ini adalah koreksi terakhirnya. Jika DEN ingin kembali menguat, tentu yang pertama sekali wajib dilakukan yaitu breakout dari area resisten pola falling wedge pattern-nya. Dan yang kedua wajib juga untuk bisa breakout kembali dari area resisten Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga Rp52. Jika ini terjadi teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat DEN ini menguat ke area minimal untuk penguatan berikutnya di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp66 teman-teman ya. Ini target terdekat untuk DEN apabila kita bisa berhasil breakout dari area resisten pola falling wedge pattern dan juga dari area resisten Fibonacci 0,2-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk target jangka pendek dari DEN-nya teman-teman. Nah, kita akan analisa kembali untuk jangka yang lebih lama ya. Aku coba tarik teman-teman, aku hubungkan antara support dan juga resisten ya. Nah, untuk garis atas itu merupakan support DEN saat ini ya. Untuk support di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini aku hapus terlebih dahulu ya. Jika teman-teman perhatikan dari awal rilis di Indodax dan ini membentuk pola descending channel juga teman-teman.
Nah, untuk pola descending channel, di sini aku sudah ada contohnya, teman-teman. Nah, jika kita berhasil breakout dari resisten pola descending channel, bukan tidak mungkin kita bisa melihat DEN kembali menguat. Oke, jika kita hubungkan dengan analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya dari pola falling wedge pattern-nya ini, jika kita berhasil breakout, teman-teman, secara tidak langsung kita juga sudah breakout dari pola descending channel-nya. Nah, tentunya ini akan menjadi kabar baik untuk DEN atau angin segar untuk teman-teman yang saat ini ada trading di DEN atau teman-teman yang nyangkut di atas di sini, mungkin ya, terus ada juga yang nyangkut di area sini. Nah, jadi itu angin segar buat teman-teman jika kita berhasil breakout dari 2 resisten, bahkan 3 resisten, teman-teman. Resisten pertama yaitu resisten Fibonacci 0,2-nya di kisaran harga Rp52. Untuk resisten kedua yaitu dari pola falling wedge pattern tadi di garis biru ya, di garis biru ini. Untuk yang ketiga yaitu area resisten yang terbentuk dari pola falling wedge pattern-nya atau descending channel-nya, teman-teman. Jadi ada 3 resisten yang saat ini wajib sekali di break untuk DEN ya, jika ingin menguat kembali. Bukan tidak mungkin jika nantinya sudah breakout, kita bisa saja melihat DEN ini menguat signifikan, teman-teman. Nah, tentunya juga wajib sekali melihat pergerakan dari Bitcoin-nya. Jika Bitcoin-nya menguat kembali, bukan tidak mungkin DEN bisa melanjutkan penguatan juga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan analisa potensi koreksi kembali untuk DEN. Di sini aku coba hapus terlebih dahulu untuk target untuk penguatannya. Jika kita perhatikan, teman-teman, tadi aku sudah sampaikan di awal, untuk pola falling wedge pattern ini besar kemungkinan kita bisa melihat penguatan. Akan tetapi bukan tidak mungkin kita juga bisa melihat breakdown dari supportnya. Nah, jika kita breakdown kembali, teman-teman, kita akan analisa kira-kira sejauh mana target dan jika kembali breakdown. Kita coba tarik Fibonacci retracement dari koreksi yang terakhir pada tanggal 4 Desember ya, hingga penguatannya, teman-teman. Nah, kurang lebih yang terjadi pada tanggal 5 Desember atau saat DEN ini mengalami pemantulan ya, di saat sudah mengalami koreksi. Nah, kurang lebih seperti ini jika teman-teman perhatikan. Saat ini kita sebenarnya juga tertahan, teman-teman, di area support Fibonacci 1.6-nya ya, atau di kisaran harga kurang lebih Rp44, teman-teman. Jadi jika kita perhatikan juga ya, di sini aku hubungkan ke Binance. Jika kita perhatikan dari pergerakan DEN, jadi kita di Binance itu sebenarnya membentuk pola descending triangle. Dan biasanya untuk pola descending triangle ini memang berakhiran yaitu koreksi. Nah, bisa kita lihat di tanggal 24 November kita sebenarnya sudah breakout, teman-teman, dari pola tersebut ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat dan melanjutkan koreksinya. Sebenarnya di sini kita tertahan di area support Fibonacci 0,7-nya, teman-teman ya. Di mana untuk Fibonacci-nya ini aku tarik dari koreksi yang terakhir yang terjadi pada bulan Juli dan ke area penguatan yang terjadi pada bulan Agustus. Nah, kita bisa dapatkan area-area supportnya yaitu Fibonacci 0,7 yang saat ini menahan pergerakan DEN. Jika kita konversikan ke rupiah untuk 0,003115 di sini, teman-teman ya, 3115 ini di harga sekitar Rp44. Jadi jika kita hubungkan ke Indodax tentunya kurang lebih sama ya, area support yang menahan pergerakan saat ini. Oke, jadi itu hubungannya ke Binance ya. Jadi jika kita di Binance ini lebih nyaman, teman-teman, untuk analisanya. Kenapa? Karena chartnya sudah banyak ya. Nah, kita lanjutkan. Jika kita breakdown dari support pola falling wedge pattern-nya ini, teman-teman, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke area support Fibonacci 1.6-nya. Akan tetapi wajib diperhatikan jika kita breakdown dari area support Fibonacci 1.6-nya atau di kisaran harga Rp44, bukan tidak mungkin, teman-teman, kita bisa melihat DEN ini melanjutkan koreksi yang lumayan dalam, yaitu untuk target berikutnya di kisaran Fibonacci 2.6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp32. Itulah target untuk area support dan berikutnya jika benar-benar terkonfirmasi breakdown dari support yang menahan pergerakan DEN saat ini ya. Jadi perlu dicermati buat teman-teman semua dan juga perlu dipantau untuk pergerakan DEN-nya. Jika kita lihat juga, teman-teman, di Binance ya, jika support ya di sini, jika support Fibonacci 0,7-nya ini tidak kuat menahan pergerakan DEN, tentunya kita bisa melihat DEN ini melanjutkan koreksinya yang lebih dalam hingga area support Fibonacci 100-nya ya, atau di koreksi yang terjadi pada tanggal 19 Juli ini, teman-teman.
Jika kita konversikan 1531, kita cek berapa rupiah kira-kira. 1531. Jika kita lihat teman-teman, dirupiahkan itu sekitar 21 rupiah ya. 21 rupiah di Binance. Jika kita lihat di Indodax, tentunya di sini ada 32 rupiah. Lebih jauh teman-teman jika kita cek di Binance-nya. Jadi sangat-sangat diantisipasi buat teman-teman saat ini yang ada trading di DEN-nya. Ya, jadi silahkan dianalisa ulang dan juga silahkan dipantau untuk pergerakan DEN-nya. Kenapa? Jika kita berhasil breakdown, tentunya untuk target koreksinya ini lumayan dalam teman-teman. Jika diukur sekitar 34% ya. Nah, kalau di Binance, jika kita ukur sekitar 49 hingga 50% teman-teman target area support berikutnya. Buat teman-teman yang sudah kebetulan ambil gitu ya, atau sudah ambil posisi DEN sebelumnya mungkin di kisaran harga 50 rupiah atau di harga 80 rupiah. Tentunya jika teman-teman bertanya kepada aku pribadi, dan ini sebenarnya salah satu token yang baik teman-teman. Kenapa? Kita katakan baik karena dan ini bisa dikatakan sudah lama ya berada di cryptocurrency. Ya, sekali lagi tetap antisipasi mengenai pergerakan DEN-nya supaya teman-teman tidak salah mengambil keputusan. Nah, buat teman-teman yang belum ambil posisi, tentunya aku sarankan jika teman-teman ingin ambil, ya silahkan tunggu di area support berikutnya teman-teman. Atau jika ingin ambil sekarang pun, silahkan cicil ya, jangan all in. Karena potensinya kita masih bisa melihat DEN ini koreksi. Oke, tadi buat teman-teman yang mungkin sudah ada posisi di DEN-nya, ya sabar-sabar saja. Kenapa? Untuk jangka panjang sih, bisa dikatakan DEN ini masih memiliki peluang untuk bisa mengalami penguatan kembali. Tentunya wajib untuk Bitcoin juga mengalami penguatan jika Bitcoinnya kembali reversal teman-teman, bukan tidak mungkin dan ini juga akan mengikuti pergerakan dari Bitcoinnya. Aku rasa teman-teman cukup untuk pembahasan dari DEN hari ini. Kita akan kembali lagi di next video untuk pembahasan DEN jika kita mendapatkan konfirmasi apakah kita berhasil breakout dari resisten atau kita malah breakdown kembali dari area supportnya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton videonya sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Salam cuan.